Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bini'matihi tatimmu salihat. Wa inda dzikri habibihi wa awliyaihi salihin tatanazzalu rahmat wal barakat wan nafahat. Wassalatu wassalamu ala sahibil mu'jizatil bayyinat. Sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidis sadat. Wa ala alihi wa sahbihi dhawil anjumil bahirat. Amma ba'du. Nas'aluhu subhanahu wa ta'ala al-hidayata wa taufiq lima yuhibbuhu wa yardah. Allahumma fariqal furqan wa munazzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barik Allahumma lana fi syahrina hadha syahri Ramadan. Wa'idhu Allah alaina sinin ba'da sinin wa a'wam ba'da a'wam ala ma tuhibbu wa tardah. Ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'du. Alhamdulillah, pemirsa channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan yang kita sudah berada di pertengahan bulan Ramadan, yang dikatakan di dalamnya awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Bulan yang mana awalnya penuh dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah, yang di tengahnya penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, maghfirah Allah Subhanahu wa taala, dan diakhiri dengan 10 terakhir yang penuh dengan pengampunan dan pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk dari mereka-mereka yang mendapatkan rahmatnya Allah, mendapatkan maghfirahnya Allah, dan termasuk dari golongan-golongan yang dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Bulan suci Ramadan, bulan yang sangat mulia, dan termasuk kemuliaannya adalah ketika seseorang berada di bulan Ramadan, maka Ramadan dan perlakuan apapun yang berada di dalamnya, semua itu bisa menjadi barometer, ukuran dan cermin seseorang ketika dia nanti bisa keluar di selain bulan Ramadan. Secara logika, secara pemikiran, secara akal, bahwasannya ketika seseorang mendapatkan kemuliaan-kemuliaan yang sangat besar, kemuliaan-kemuliaan yang sangat banyak pada suatu penawaran, ketika dia membayangkan penawaran tersebut terjadi hanya 1 tahun sekali, jikalau dia mengambil penawaran tersebut, maka dia orang yang berakal, dan dia akan memfungsikan penawaran yang hebat itu tadi untuk dia lakukan di hari-hari yang lain. Dia investkan di hari-hari selanjutnya, dia gunakan semaksimal mungkin, dia manfaatkan semaksimal mungkin. Maka begitulah juga umat Muhammad, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka berada jauh-jauh hari sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, yang menunjukkan, mengisyaratkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika sudah tahu Ramadan akan mendekat, dengan diawali dengan bulan Rajab, kemudian disusul dengan bulan Sya'ban, yang setiap bulan tersebut memiliki kemuliaan masing-masing, akan tetapi yang menjadi poin penting adalah, yang menjadi tujuan penting adalah bulan suci Ramadan. Maka dibedakan ketika hanya meminta di bulan Rajab, meminta barakah dari Allah Subhanahu wa taala, mubarik lana fi Rajab. Wa Sya'ban, meminta barakah di bulan Sya'ban. Akan tapi ketika masuk ke dalam titik daripada poin penting yang kita inginkan dan Rasulullah inginkan adalah bulan suci Ramadan, wa ballighna Ramadan. Maka inti daripada pemberkatan atau meminta barokah Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban adalah supaya kita bisa mengikuti dan bisa mendapati bulan suci Ramadan. Maka alangkah mulianya, alangkah besarnya, alangkah luar biasanya bulan suci Ramadan dan tawaran-tawaran Allah Subhanahu wa taala, maghfirahnya, rahmahnya, yang di dalam bulan suci Ramadan. Berapa banyak kemuliaan-kemuliaan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan. Maka ketika melihat
dan menelaah seorang mukmin, seorang hamba yang benar-benar memang sadar akan dirinya, mendapatkan tawaran yang sangat-sangat besar, sangat-sangat spektakuler di dalam bulan suci Ramadan, mendengarkan kemuliaan-kemuliaan yang ada di dalamnya seyogyanya dan sepantasnya, dan akan masuk akal ketika seorang hamba tersebut menggunakan waktu Ramadan dengan sangat baik untuk mendapatkan tawaran-tawaran itu tadi. Tawaran yang sangat besar, tawaran yang sangat-sangat spektakuler, yang tidak akan didapatkan seseorang di luar bulan suci Ramadan. Bahkan saking besarnya para ulama terdahulu, para salafus soleh, mereka ketika keluar dari Ramadan, mereka 6 bulan penuh setelah bulan suci Ramadan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menerima amal-amal apa yang telah dilakukan di bulan suci Ramadan. Ketika sudah 6 bulan, 6 bulan yang akan menuju bulan suci Ramadan tahun depannya, mereka para salafun saleh akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, sampaikan aku kepada bulan suci Ramadan. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam saking sebegitu inginnya, sebegitu besarnya apa yang ada di dalam bulan suci Ramadan, beliau bersabda, jikalau umatku, orang-orang yang tahu tentang kemuliaan Ramadan, la tamannau ayyakuna haulan kamila. Mereka akan ingin menjadikan semua hari, semua bulan itu menjadi Ramadan. 1 tahun full Ramadan. Maka ketahuilah, sesungguhnya seorang hamba ketika tahu dengan penawaran-penawaran seperti ini, kemuliaan-kemuliaan yang telah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan suci Ramadan, begitu besarnya, tapi tidak bisa memaksimalkan semangatnya, tidak bisa memaksimalkan keinginannya, tidak bisa memaksimalkan taatnya, tidak bisa memaksimalkan semangatnya untuk beribadah kepada Allah dan mengambil tawaran-tawaran Allah yang telah dibeberkan di bulan suci Ramadan, digerojokkan di dalam bulan suci Ramadan, maka bagaimana nasib dia ketika dia keluar dari bulan suci Ramadan? Ketika dia di bulan suci Ramadan, dia tidak melakukan sholat tarawih, tidak melakukan sholat malam. Apakah di luar bulan suci Ramadan, apakah dia akan menjamin bahwasanya dia akan melakukan sholat malam? Ketika dia tidak melakukan puasa di bulan suci Ramadan dengan sengaja, tanpa ada alasan apapun, apakah dia menjamin bahwasanya nanti keluar dia akan melakukan kewajiban-kewajiban lain selain puasa selain bulan suci Ramadan? Maka sungguh sangat merugi orang-orang yang sudah tahu tentang kemuliaan bulan suci Ramadan, akan tetapi tidak memaksimalkan apa yang dia bisa untuk memaksimalkan mengambil harta karun yang ada di bulan suci Ramadan. Begitu juga. Maka dikatakan oleh Al-Imam Ibn Al-Qayyim di dalam kitab Zadul Ma'ad, beliau menelaskan bahwasanya salah satu kutipannya, man salima lahu Ramadan salimat minhus sana. Maka ketika seseorang ini Ramadannya selamat, menjaga dan memaksimalkan apa yang dia bisa untuk beribadah kepada Allah, mendekat kepada Allah, salimat min husana, maka 1 tahun bisa dijamin ibadahnya, dekatnya kepada Allah, semangatnya di dalam kebaikan, menebar binti-binti kebaikan. Dan ini selaras dengan apa yang diriwayatkan dari sahabat Ubadah bin Samit, bahwasanya beliau berkata, jikalau datang bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW akan mengajari kita doa-doa tertentu, yaitu Allahumma sallim li Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatkanlah aku sampai Ramadan nanti. Selamatkan aku ketika di bulan Ramadan. Dan Ramadan jadikan dia selamat kepadaku. Dan terimalah Ramadan ini sebagai amal perbuatan yang baik, mudah-mudahan aku bisa mendekat kepadamu di bulan suci Ramadan. Jadi orang-orang yang min ahlil qabul,
dari orang-orang yang tercatat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat selaras. Ketika dikatakan Ramadan, ketika orang-orang melakukan apa yang dilakukan di Ramadan, maka itu adalah ukuran cermin seseorang nanti keluar dari bulan suci Ramadan. Dan para ulama pun berkata yang selaras dengan hal itu bahwasanya min alamatil qabul di dalam ibadah apapun dan termasuk puasa atau bulan suci Ramadan. Ketika dia keluar dalam bulan suci Ramadan, dia akan bertambah baik. Sebagaimana orang melakukan haji, min alamati qabulil hajj, termasuk daripada tanda diterimanya haji seseorang, yaitu ketika dia pulang bertambah kebaikan, bertambah kesuksesan, bertambah dekat kepada Allah SWT, sholat jamaah semakin rajin, membaca Al-Quran semakin giat, dan seterusnya. Maka mudah-mudahan dengan adanya ini kita melihat diri sendiri, menghitung diri sendiri, menghisab diri sendiri, apakah kita termasuk orang-orang yang dapat memaksimalkan diri sendiri untuk mengambil tawaran-tawaran Allah Subhanahu wa taala, mengambil kemuliaan-kemuliaan yang Allah sebarkan di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah. Istiqomah dalam kebaikan, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang soleh. Keluar dari Ramadan, kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal kebaikan disalurkan kepada orang tua kita, guru-guru kita, hingga Nabi besar Muhammad SAW melihat kita dalam keadaan bangga dan senang, kita sampai bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.